menggunakan kalung salib karena dia menganggap itu adalah aksesoris. Coba periksa paspornya kalau dia Kristen. Enggak. Di Eropa, Amerika, gereja kosong. Gereja tidak ada isinya. Pendetanya jual akhirnya gerejanya. Dijadikan diskotik, billiard table, coffee house, and restoran. Bahkan dijadikan sebagai bar, pub, untuk hiburan malam. Karena gereja sudah tidak ada jemaat, income pendeta habis. Kenapa? Di sini saya jelaskan. Kenapa orang Eropa tidak beragama Kristen? Dalam prinsip sains, teori salah, praktik pasti salah. Sedangkan teori sudah benar, kadang-kadang manusia itu salah. Apalagi teori salah. Karena orang Amerika, orang Eropa, orang yang ada di benua Afrika, bahkan di Asia. Tadi kan dikatakan oleh MC, yang masuk Islam itu kebanyakan kompetensi spesialisasi mereka di atas rata-rata. Kemampuan intelektual mereka di atas rata-rata. Saya cuma makan satu contoh terkait dengan musim haji yang kemarin. Ada yang kafir di viral itu mengatakan haji itu katanya lempar jumroh itu hanya buang-buang seperti anak kecil bermain kelereng. Kurang ajar betul di kafir ini. Air Zam-Zam itu katanya PDAM Saudi Arabia. Orang Islam tidak pernah lapor polisi karena orang Islam anggap itu lelucon. Cobalah UAS dianggap juga begitu. Karena orang Islam anggap ini yang sampaikan ini orang yang murtad dari Islam kemudian jadi pendeta. Bukan dia masuk Islam karena kajian atau mendapatkan kekeliruan dalam isi dalam konteks ayat-ayat Quran. Nah, Profesor Dr. Lawrence Edward Joseph, dia angkasawan Amerika yang mengadakan observasi, pengamatan, penelitian tentang batu hitam yang dibawa oleh Ibrahim dari Masjidil Aqsa pindah ke Mekah. Batu hitam itu adalah Hajar Aswad yang ada di dalam Ka'bah yang dulu akan diambil oleh Abraha dan pasukan bala tentaranya yang menunggangi gajah. Di saat itulah Rasulullah SAW lahir. Jadi ketika Lawrence Edward Joseph mengadakan penelitian, tidak diizinkan oleh King Abdullah untuk masuk dalam area Masjidil Haram because you're kafirun. Karena kau ini adalah orang kafir, tidak boleh. Cannot inside in Masjidil Haram. Tidak boleh kau masuk dalam Masjidil Haram because you're kafirun. Tidak boleh masuk kamu. Apa yang dihasilkan? Dia kemukakan pendapat itu, hasil penelitian itu pada koran terkenal di Amerika, New York Times. Kita berhutang besar kepada umat Islam. Andaikan umat Islam tidak tawaf dan sholat 5 waktu, maka berhentilah putaran bumi ini. Karena superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Ternyata menurut beliau, Hajar Aswad itu adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal daripada baja yang ada. Ini bukan orang Islam, orang kafir. Sebelum Pilpres ada wanita, bukan muslimah, munafikun, namanya adiknya Megawati. Si siapa itu? Sukma Mati. Ya, dia bilang katanya
Kidung ibu Indonesia lebih merdu dari suara azan. Sunita Williams adalah astronot wanita tahun 2011 yang mengadakan penelitian di bulan. Astronot. Dia mengatakan tidak ada frekuensi suara menembus bulan dari bumi. Tapi dalam satu hari, kata Sunita Williams, astronot perempuan kewarganegaraan India. Tapi dalam satu hari dia dengar ada 5 kali. Suara itu ialah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dia rekam. Dari mana suara ini asalnya? Semua dunia ini, bumi ini gelap gulita. Hanya 2 kota yang bercahaya, Makkah dan Madinah. His comfort. Dia masuk Islam. Tanya sama si munafik itu, pernahkah lagu Indonesia Raya sampai di bulan? Kau yang anti Pancasila, kau yang anti NKRI, kau pura-pura bilang kami yang anti. Ya itulah komunis punya cara. Suka-suka membalik-balikan fakta. Saya termasuk orang yang cinta kepada NKRI karena kami dididik dengan disiplin militer. Bapak saya tentara. Di dalam rumah saja kalau dipanggil harus jawab siap. Ini bangsa ini sudah apa bangsa ini? Karena terlalu menghina Soeharto, presiden dulu. Ini bangsa ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Kutukan. Kau menghina-hina Pak Harto. Di mana-mana ini masjid-masjid begini sampai di pedalaman Dayak. Saya pernah masjid-masjid begini banyak di Riau, di Aceh, di Kalimantan. Banyak masjid begini. Buah tangan dari Bapak Presiden Soeharto. Ingat kita di saat keterpurukan begini, bi adil umaro. Dibutuhkan pemerintah yang adil. Baru kita ingat, waduh kalau di zaman Pak Harto rakyat kecil kita dibela. Nggak ada di zaman Pak Harto itu hutan, silakan masyarakat. Ada main-main asing. Disikat habis sama Pak Harto. Alhamdulillah kita di desa. Nggak susah kalau soal makan. Dulu ada bantuan presiden. Tapi begitu Soeharto di demo, macan Asia, ditakuti Amerika pun berpikir mau ganggu Indonesia. Sekarang diutak-atik. Allahu Akbar, karena pemimpin yang tidak sesuai dengan kriteria Quran. Apa pemimpin sesuai kriteria Quran? Bastotan fil ilmi wal jismi al qawiyul amin. Pemimpin yang kuat. Siapa yang kuat itu? Jenderal. Itu yang sebenarnya harus jadi presiden. Jenderal. Kenapa harus jenderal? Untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Karena kita ini negara yang kaya raya. Bukan Papua yang kaya, bukan Kalimantan yang kaya, bukan Sumatera, bukan Aceh. Jangan salah Bapak Ibu. Yang kaya itu adalah umat Islam. Pemberi devisa terbesar bagi negara. Pemberi sumbangsi finansial terbesar bagi negara. Bahkan Metro Tipu pernah menghitung. Allahu Akbar. Ada dirilis. Buka kembali Lebaran tahun lalu. Metro Tipu pernah rilis. Pendapatan negara 200 bahkan 200 miliar per tahun dari hasil umroh. Belum lagi ibadah haji, nominalnya mencapai triliun. Sebaliknya, ini kafir ada kasih apa? Ayo, ini kafir ada kasih apa? Bapak tidak percaya bahwa orang Islam ini kaya? Uang haji saja mau dipinjam sama Jokowi. Adakah uang gereja dipinjam? Tidak ada uang di gereja itu. Uangnya derma-derma di gereja itu dikirim ke PGI, di store ke sana, kirim ke Dewan Gereja Dunia. Dewan Gereja Dunia, American Israel Public Affairs Committee, baru dibeli senjata untuk hantam orang AIPAC
American Israel Public Affairs Committee, badan yang menangani tentang dana gereja, persepuluhan. Ini kerjasama sekarang, polanya sama, segitiga. Tujuannya apa? Islam yang dihancurkan. Suriah sudah hancur, Saudi Arabia sudah jadi kaki tangan. Bahkan saya dengar di Madinah sudah boleh masuk turis-turis asing. Lama-lama ke Mekah bisa. Di sanalah nanti akan timbul kiamat. Perang kita, jihad total kita, revolusi besar-besaran. Allahu Akbar. Kita mungkin tidak sadar, orang yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sholat sunat fajar, beliau membaca ayat Qul ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain bainana bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi wa la yattakhidha baduna ba'dan. Kembalilah hai ahli kitab kepada kalimat yang sama dengan kami. Kenapa? Karena Rasulullah tahu kalau orang kafir ahli kitab masuk Islam, dia yang akan membongkar segala macam kebohongan kafir. Kalau bapak ibu nggak bisa bongkar, mau bongkar bagaimana? Nggak tahu apa-apa, nggak pernah kafir. Makanya ada kiai dulu, waktu jadi watim presnya Ibu Megawati, namanya Kiai Haji Hasim Musyadi, pernah tegur sama saya, nak, kalau boleh ceramahnya itu volumenya ditekan ke bawah sedikit, nak. Saya bilang, sudahlah Pak Kiai, Pak Kiai kan tidak pernah kafir, tidak usah nasihati saya. Bahkan di Medan, saya ceramah di masjid di tebing tinggi, di belakang gereja Katolik. Ustaz, minta tolonglah Ustaz. Apa? Orang MUI itu pendeta di belakang satu marga sama Al. Sudah tua sekali orangnya. Saya bilang, kalau sudah tua begini kawan, cuci kaki, pergi bobok sana. Tidak usah urus jihad. Kalau sudah tua, cuci kaki, pergi bobok. Perbanyak amal karena sudah mau menghadap. Jangan lagi berbuat maksiat, apalagi ambisi menelan dunia. Sudah tua itu fokus beribadah. Coba lihat munafiknya manusia ini. Waktu dia masih jaya, waktu dia masih jenderal, waktu dia masih petugas, waktu dia masih punya jabatan, pejabat, cuek dengan masjid. Nanti kalau sudah pensiun, pura-pura merapat pakai sarung. Mun. Banyak begitu, banyak. Karena sudah mau mati, karena sudah tahu, sudah tidak punya kekuatan. Nah, saya curiga juga orang-orang yang di samping Jokowi ini begitu. Pak Jokowi ini kan kita pilih dulu, termasuk saya yang pertama kali simpati ke beliau, karena sederhananya, kepolosannya. Artinya belum tahu rupiah. Nah sekarang sudah tahu rupiah, sudah nggak bisa lagi. Iya kan? Di samping kiri kanannya, muka belakang, atas bawah, mulai nggak atur, setir. Sudah yang begini-gini kan sudah kelihatan. Konferensi pers, RCTI, Metro TV One pun sudah gabung ke situ sekarang. Yang tadinya politikus seperti Fahri Hamzah, vokal, ini sudah mau turun, takut-takut. Jangan nanti Jokowi dendam, saya dulu ini di penjara, saya bela Jokowi. Jadi mental-mental kerupuk begini nih. Saya sudah 13 kali dilapor polisi. Bahkan saya bawa baju ke Bareskrim. Kapan Pak saya di penjara? Jangankan mau masuk penjara, mau mati untuk agama ini nggak peduli saya. Allahu Akbar. Mesti begitu. Jangan setengah-setengah. Ini yang masuk Islamnya dari kafir-kafir ini. Ulama diganggu, mereka tiarap. Islam lagi perang, tiarap di belakang layar. Masuk Islam cari makan. Masuk Islam minta dijamin. Masuk Islam cari makan. Masuk Islam karena perut. Masuk Islam karena mau kawin. Syahwat.
bukan masuk Islam karena mau bela Islam. Tadi yang dibaca korek tadi, ya ayyuhalladzina amanu udhulu fisilmi kafah, masuk ke dalam Islam secara kafah, sungguh-sungguh, lahir batin. Perjuangkan ayat agama Allah ini, jangan ragu-ragu. Banyak umat yang bela. Saya ceramah begini, saya pikir banyak yang benci. Di luar-luar tidak ada yang benci. Ketemu di rumah makan, selfie-selfie. Bahkan di bandara kemarin di Batam, Ustadz nggak takut jalan sendiri begini? Takut sama kau? Bukan Ustadz, saya Muslim. Saya bilang takut sama siapa? Takut sama orang kafir di bandara begini Ustadz. Ini negara hukum. Ini negara hukum. Kau Muslim? Iya. Kau kenal Umar bin Khattab? Tahu kisah Umar bin Khattab? Ya. Jangankan makhluk kafir, sedangkan setan pun takut dengan Umar. Kau sedang berhadapan dengan siapa? Dengan Umar saat ini. Pergi memanglah. Bilang kalau ada di bandara sini, kafir-kafir neraka semua. Di samping saya ada duduk perempuan pakai kalung salib. Langsung begini-gini. Itu yang batuk juga itu. Dakwah bukan cuma di masjid, di bandara, di pelabuhan, sikat. Bukan karena benci, mempermalukan karena orang kafir ini sombong, menganggap diri punya harta. Justru yang Masya Allah, umat Nabi ini sudah memiliki segala-galanya. Memang secara kuantitas tidak punya umat Nabi ini, harta nggak punya. Dari 8 miliar penduduk bumi, umat Islam cuma 1,7 miliar, tidak separuh. Tapi umat Islam ini punya harta yang berharga di dalam jiwa mereka. Iman Islam. Itu yang nanti menghibur mereka di sana, di akhirat. Makanya Allah tahzan, jangan bersedih, jangan menunjukkan lemah, jangan menunjukkan rasa muram, jangan juga mengeluh kecuali kepada Allah. Saya dilatih oleh guru saya, pokoknya jangan pernah sedih Pak Yaya. Kamu sudah mendapatkan harta yang berharga, iman Islam. Tegakkan agama ini. Saya akan pulang Pak Yaya, saya akan kembali ke rahmatullah. Saya sudah melihat detik-detik terakhir saya Islamkan Bapak. Lain yang saya perhatikan. 3 hari 3 malam saya berdialog dengan penjual ikan yang datang ke rumah kami. Istri saya tidak melihat lawan bicara saya. Lalu dia mengatakan kepada semua orang Kristen, suami saya sudah gila. Ngomong sendiri. Padahal yang saya ajak ngomong ada berhadapan berturut-turut 15, 16, 17 Ramadan, 18 Ramadan, 11 April, 11 Oktober tahun 2006. Kami mendapat hidayah, satu keluarga, saya, istri, dan 3 orang anak. Detik terakhir saya mengucapkan syahadat, tangan saya, dengkul saya lumpuh, merayap saya di lantai. Satu kata dalam Al-Quran itu, saya ambil Bible, saya ambil Al-Quran, saya taruh dalam kamar gelap. Karena selama 8 tahun saya sudah tidak konsentrasi di agama Kristen. Setiap kali mimpin kebaktian hari Minggu, saya bawa Al-Quran kecil, Al-Quran saku. Dan selalu saya katakan, orang Islam itulah yang masuk surga. Kita ini domba-domba sesat, masuk neraka. Terakhir kali saya ceramah begitu, hampir dikeroyok dalam gereja saya. Ya, tapi dianggap oleh para jemaah Kristen itu, jemaat Kristen saya ini sudah, karena terlalu banyak membaca buku, katanya sudah gila. Sebut saya itu Yahya Waloni, pendeta gila itu. Saya tidak marah karena yang mengatakan saya gila adalah orang-orang gila. Kalau marah kita sama-sama jadi gila nanti. Makanya ada video saya menantang seluruh pendeta di Indonesia. Jangan cuma tuh Esra Soro itu. Dia bukan kelas saya waktu saya di sana itu. Kelas saya itu Paul Yonggicho, Maurice Rulo, itu yang dari Eropa. Datang ke sini. Kalau cuma pendeta kelas Malang begini Solo, innalillahi. Belajar hanya di kampung begitu nggak perlu. Bukan lawan saya. Cerdas, smart,
mendapatkan Islam karena kajian ilmiah, membaca, sadar, lalu diberikan Allah hidayah di dalam dada. Ajak istri, ajak anak, ayo kita masuk Islam. Anak saya waktu kecil dia tanya, Pak, di mana Tuhan Yesus? Saya bilang itu di dinding. Aduh, kok luka-luka begitu Tuhan, Pak? Namanya anak kecil ya harus jawab kan. Mana Tuhan Yesus, Pak? Itu di dinding sana. Waduh, luka-luka, Pak. Ya luka-luka dulu, baru kita masuk surga. Yesus mati demi menebus dosa manusia. Itu konsep dogma Kristen, bukan dogma, doktrin. Jadi Tuhan mati dulu, Pak. Iya. Begitu saya masuk Islam, saya tanya orang gila di Bandung, Cep, di mana Allah? Di mana Tuhan? Dia bilang di atas. Nah, mana kira-kira yang gila? Dalam Asmaul Husna, Allah itu Al-Ali. Salah satu nama adalah Al-Ali, di tempat yang maha tinggi, raja di raja, raja di atas segala raja, bukan di dinding. Mana kira-kira yang gila? Yang tunjuk ke dinding atau yang tunjuk ke atas? Ini dalam ilmu fikih. Kalau dalam ilmu tasawuf, Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Nah, sekarang mana yang kira-kira yang gila antara saya dengan orang Islam yang gila tadi? Sama-sama gila, tapi yang lebih gila yang tunjuk ke dinding. Jadi kami ini bukan gila, baru sembuh dari yang begitu-gitu mesti dikaji ilmiah. Jangan sembarang-sembarang juga. Saya juga merasa diri begini waktu pertama masuk Islam. Jangan-jangan betul saya gila ini ya. Karena saudara-saudara saya, orang tua saya semua Kristen. Kenapa saya masuk Islam? Jangan-jangan saya sudah gila. Saya uji. Iya ya, betul juga. Anak saya tanya mana Tuhan, ada di dinding. Saya tanya orang gila, ada di atas. Mana yang gila sebenarnya? Sama-sama gila. Berarti orang gila belum tentu sesat. Orang sesat lebih daripada gila. Oh, berarti saya baru sembuh dari gila. Nah, ini yang hadir sini, kalau ada mualaf, ente berbesar hatilah. Bukan gila, tapi baru sembuh dari gila. Nah, karena baru sembuh dari gila, jangan lama-lama ceramah. Kira begitu ya. Kopi juga kurang manis ini. Ini goyang sembarang ini. Yang penting Ustadz lihat hitam ini. Tapi tidak enak ini. Tadi malam yang enak di masjid itu. Cuma sound system memang bagus di sini. Rasa-rasanya saya mau pindahkan sebentar malam untuk jadwal malam, pindah ke sana. 3 ini Gos Wandawa ini bawa saya ceramah. Masjidnya bagus-bagus, sound systemnya nggak bagus. Ini masjid ini sound system dari tahun berapa ini? Ini kalau nggak dibungkus bisa kestrum tangan saya. Bagus ini sound system. Saya belum mau berhenti ini, 3 jam lagi. Enak ya. Bapak Ibu sadarlah bahwa memang orang seperti kami begini ini jangan dibilang lemah. Kami ini justru lebih kuat karena kami tahu bagaimana konsep kemunafikan orang-orang kafir itu. Kami lebih tahu karena kami dari dalam. Sekarang kami ada di sini. Kadangkala kami lemah karena melihat orang Islam sendiri yang malah menjual-jual akidah Islam. Kasihan kami lihat itu. Konferensi pers, kami lihat di belakang mahasiswa ini ada Islam radikal. Aduh, yang ngomong ini bukan orang Kristen, tapi Islam. Toh, Wiranto. Nah, sekarang sudah mulai Allah tunjukkan kuasanya. Sekarang sudah mulai berhadapan dengan orang Ambon. Jadi kita umat Islam diam-diam saja, pura-pura nggak tahu. Ya, nggak usah kita demo-demo lagi di lapangan. Biarin. Semakin kita pakai kekuatan kita, Allah akan jauh. Jadi kita bikin kejadian-kejadian aneh begini, dakwah saja di masjid. Undang lagi, saya pulang, datangkan lagi Ustadz siapa. Datangkan lagi Buya Yahya, datangkan lagi Zulkifli Ali, datangkan lagi UAS. Kita hibur diri kita, bahagiakan diri kita dengan tabligh akbar. Yang penting panitia kuat tahannya. Apalagi seperti tadi sambutan gak panjang-panjang, itu bagus Ji.
Tadi kalau ente panjang-panjang, saya sudah siapkan konsep, saya mau hajar ini. Tidak bersyukur kalian, kiai besar yang datang, kalian panjang-panjang sambutan. Ya, dulu pernah terjadi begitu di masjid. Dia datangkan saya, nggak taunya uang dari bupati. Begitu saya di dalam masjid, lagi sambutan, dia bisik saya, Ustaz, itu sebentar yang di samping sana itu calon bupati. Nah, lalu ente bilang ini kan puluhan ribu yang hadir. Ya, terus ini acara ini terselenggara karena dia punya dana, Ustadz bisa naik pesawat. Hah? Bukankah saya hadir sini karena Allah? Kenapa ente bilang dia? Iya, tapi duitnya dari dia. Oke. Jadi saya mau bilang apa? Bilang saja sama jemaah, pilih dia jadi bupati. Siap. Begitu saya ceramah dan saya bilang, Ustadz ini tadi bilang sudah pilih tuh haji sana itu untuk jadi bupati. Semua jemaah jangan pilih manusia itu. Jangan. Baju yang Allah berikan, hidayah yang Allah berikan, jangan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Saya dukung Prabowo kemarin, saya juga cebong. Saya serang cebong, bukan cebong, saya juga kampret kemarin. Tapi sekarang kan sudah selesai. Di sini juga pasti ada cebong, pasti ada juga kampret. Saya dukung Prabowo karena Prabowo pensiunan tentara, bapak saya pensiunan tentara, sama kita. Itu saya dukung Prabowo. Yang di sana enggak tahu saya, mungkin PKI silakan kau. Nah, saya dukung Pak Prabowo karena ibunya juga orang Manado. Sama, ada hubungan emosional. Begitu kan? Antum yang dukung Pak Jokowi silakan. Nah, sekarang sudah selesai antara kampret dan cebong. Bersatu sekarang karena orang kafir mulai berani. Bayangkan sampai di dalam gereja, dibawa ke perusahaan-perusahaan, dibawa ke instansi pemerintah untuk berdoa. Sudah tidak lagi menghargai kaum mayoritas. Allah Bapa yang di sorga, di hari kesakitan Pancasila ini, apa kesaktian ya? Lagi sariawan kan nggak apa-apa. Kami berdoa kepadamu ya Allah Bapa. Di samping dua orang muslim ada viral, saya sampai ketawa terbahak-bahak saya nonton begini. Kacau ini, doa setan ini. Berdoa sama siapa? Allah Bapa. Menyebut Tuhan saja sudah pals. Kalau pakai Allah berarti Semit Timur, Semit Selatan. Versinya adalah versi tajwid. Dia menggunakan lam tasdid. Jadi penyebutannya bukan Allah, tapi Allah. Ada mahrusnya. Makanya bikinlah. Saya di pendeta pernah usulkan dulu, kalau boleh orang Kristen bikin juga musabakoh tilawatil Bible. Tapi mau tarik bagaimana mahrusnya? Begitu-gitu. Markus bilang ke kanan, Matius bilang ke kiri, Paulus bilang salto ke depan, Markus Yohanes bilang jungkir ke belakang. Bingung orang Kristen. Hari Minggu pagi bawa Alkitab, mana dia tahu isinya? Sebesar tisu begini. Ibu-ibu tuh naik motor, baju satu tali, rok pendek, kitab tebal begini. Sampai di gereja, baku gosok paha di dalam gereja. Kan tidak ada ikhwan, akhwat kalau di dalam masjid. Bu. Nah itu, jangan tidur. Nah coba lihat sekarang. Kalau bisa kita lihat wajah ibu-ibu tertutup, cantik, beautiful. Kenapa? Karena wajah dan sampai ke bawah mereka tertutup. Innalillahi, sebaliknya di dalam gereja. Pendeta di mimbar tinggi, dia sorot ke bawah. Allahu Akbar, baju satu tali. Kristus sangat mengasihimu. Surga dari mana kawan? Sedangkan sudah tertutup rapat, ditanya masuk surga, orang Islam tawadu, rendah hati. Jawabannya insya Allah. Masya Allah, ini tidak pakai apa-apa, telanjang bulat masuk surga. Ya Allah ya Rabbi. Dari atas mimbar juga yang bicara belum mandi junub. Saya tidak pernah mandi junub. Bagaimana mau mandi junub? Masih ada Thompson.
Masih tergulung begitu kira-kira ya. Orang mandi junub kalau sudah disunat. Dari atas sampai ke bawah tidak mandi junub. Saya dulu dengan istri nggak pakai mandi junub. Di Islam nggak begitu. Masuk masjid bersih, pakaian biar murah. Orang Kristen kalau hari Minggu pagi begini nggak ke gereja cuma dua. Kalau nggak ada baju baru, tidak ada sepatu baru. Di Islam ini agama. Makanya saya waktu masuk Islam pertama saya tanya Pak Kiai Haji yang mengislamkan menuntun kami, Komarun Sofa dari Tebu Ireng. Kiai, kalau saya masuk Islam, berapa pajak kami satu keluarga? Saya, istri dan 3 anak. Pajak apa Pak? Ya pajak, kalau di gereja kan 10%. Islam berapa persen? Sedangkan di kafir aja 10, berarti Islam mahal ini Kiai. Oh nggak ada pajak-pajak begitu Pak Yahya. Silakan semua masjid Bapak boleh sholat. Alhamdulillah. Sudah begitu, nggak ada pajak. Saya pikir-pikir, udah pajak habis, sudah nggak ada kerjaan. Istri saya bilang, makanya pikir-pikir. Saya kan sudah bilang, pikir-pikir dulu kalau mau masuk Islam. Ya cabut dulu di rekening banyak-banyak, baru masuk Islam. Mana saya tahu? Sudah jengkel saya. Namanya ibu-ibu kan otaknya uang semua itu. Dia di belakang-belakang itu. Makanya biar dia di luar. Tanya-tanya sama saya, iya. Coba dicabut dulu Pak, karena baru minggu lalu saya lihat masih ada 1 M sekian. Harusnya dicabut dulu kan. Maksudnya saya cabut dulu. Kenapa tidak cabut dulu? Mana saya tahu. Lama-lama karena memang sudah nggak ada apa-apa. Mulai stres kami dua. Sudah tidak ada apa-apa, diusir oleh gereja. Adakah saya pergi ke masjid minta-minta? Enggak. Di Tanjung Priuk mungut-mungut plastik. Bergabung dengan tim pemulung sampah. Biar jadi pemulung asalkan agama Allahu Akbar. Jangan ditukar Islam dengan kekayaan. Tempatmu adalah neraka. Miskin di dunia enggak apa-apa. Sudah ada tempat al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang mukmin tak pernah mati. Mereka pulang kampung. Sudah ada tempat di sana orang Islam. Begitu orang Islam meninggal dunia, malaikat langsung mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian wahai orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Orang-orang Islam. NU, Muhammadiyah, Naqsabandiyah, Al-Wasliyah, FPI, Banser, Ansor, semua masuk surga. Tapi yang suka-suka usir ustaz dan yang suka jaga gereja, memang masuk surga, tapi hancur-hancur dulu. Itu yang suka jaga gereja hari Minggu pagi, baret miring, pakai wing lagi SD, tidak tamat. Yang sering disuruh itu kan, lapor, siap Abdullah sini, ada UAS mau datang di Solo, ada UAS mau ke Semarang, siap. Lalu kamu cegat, siap. Tapi ada undangan ini dari pendeta, siap. Kamu jaga itu gereja, siap. Ini ada 15 nasi bungkus ya, bagi. Isinya tai semua itu. Karena di hadis Nabi adalah tai. Nabi bilang apa? Yang aku khawatirkan dari umatku, apabila mereka hanya berpikir apa yang masuk dari mulutnya disimpan ke dalam perutnya, maka nilai manusia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari dalam perut. Apa itu? Tai. Hitler juga ngomong begitu. Hitler, Nazi, Führer. Dia ngomong apa? Orang munafik seperti lalat di atas peses. Dia berputar-putar di atas peses. Yang dia konsumsi adalah tai. Nanti kalau nggak percaya, lepas di tanah, baru lihat tunggu lalat datang. Dia putar-putar di situ. Yang dia konsumsi adalah tai. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafikin wahlus alaihim wa mammatu fasikun wa mawahum jahannam wa bi'sal masir. Karena mereka itu adalah orang-orang yang mati di tempat yang tersiksa. Ini orang kafir dan munafik. Nabi diperintahkan oleh Allah, perangilah jahidil wal munafikin, kufara wal munafikin
wahai Nabi, wahai Rasulullah, perangilah orang-orang kafir dan munafik. Kalau enggak mau diperangi, waklus alaihim, bersikap keras. Jadi enggak usah takut-takut mau ngomong begitu. Bahaya nanti Ustaz. Bahaya apanya? Semakin penakut kita, semakin dicegat oleh dia. Berani setengah-setengah, dia akan makan dari kepala. Kalau mau berani, karena Allah. Kalau benci, tidak boleh. Saya mengatakan si kafir itu masuk neraka, bukan karena benci. Sayang supaya mereka masuk Islam. Tapi tidak boleh semua. Kalau sudah semua, nanti siapa yang di neraka? Kan begitu. Jadi kayu bakar. Orang bikin gudeg. Saya nonton tadi malam TV Jogja. Di hotel, saya nonton. Gudeg itu perlu banyak kayu rupa-rupanya. Allahu Akbar. Gudeg dari tahun 40 berapa itu? Banyak sekali pekerjaannya di situ. Sorong-sorong kayu. Sampai matanya pedis. Dari subuh sudah belanja. Kayu yang disorong-sorong. Oh, ini dalam Al-Quran. Inna atadna lil kafirina salasila wa aklala wa saira. Sesungguhnya kata Allah, kami sediakan bagi orang kafir adalah belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Semua harta orang kafir, semua pangkat orang kafir, bahkan silsilah nasab keturunan mereka, anak cucu mereka akan jadi umpan jahanam. Alhamdulillah, kami sekeluarga luput dari kayu bakar, luput dari umpan jahanam. Apalagi bapak ibu, masya Allah, sudah lahir dari keluarga Islam. Sudahlah, kalau kita tidak sholat itu normal. 5 waktu jadi 4 waktu, nggak apa-apa, itu normal. Tapi jangan ente sudah tidak sholat munafik. Tapi ente kelihatan puasa di bulan Ramadan. Kemarin nonton puasa di bulan Ramadan. Kalau muncul di TV itu, buka puasa bersama. Saya bilang orang munafik bisa puasa ya. Kelompok ebong, cebong kemarin, putih-putih mulutnya. Saya bilang istri, munafik bisa puasa deh ya. Walau-walam pak. Istri saya pengecut besar, penakut dia. Jangan begitu-gitu pak, jangan suka menghakimi, itu jatuhnya gibah. Gibon, nggak peduli saya. Diam kau situ. Saya yang ustad, kamu juga masuk surga gara-gara saya. Takut, ente punya surga lewati mayat aneh. Saya bilang kau masuk surga istri ridho suami. Lil mar'ati syir'ani al-qabri wal zauj. Maqala Nabi SAW, ada 2 hal penting bagi wanita. Dengar ke sini, hai bidadari. Ibu dengar ke sini, 2 hal penting bagi wanita. Yang pertama adalah kubur, yang kedua adalah suami. Jangan saya bilang sembarang bicara. Megawati saya kemarin saya bilang supaya cepat mati, ada hadisnya. Manda'a li zalimin bil baqa'i faqad sawa an yusallahi fil ardihi. Bila kalian mendoakan orang zalim umur panjang, sama saja kamu mendurhakai Allah di muka bumi. Karena dia menjolimi umat Islam kemarin. Nggak perlu suara umat Islam. Dia sendiri agama jolim atau jolim? Jolim atau jolim? Nggak berani. Karena banyak spanduk Megawati di jalan-jalan, takut. Nggak ada yang saya takut di Indonesia. Saya bukan pemberani, tapi saya tak pernah takut setelah Muslim ini. Ridho, ikhlas, bawa mobil sendiri. Sekala-kala jemaah tanya, Ustaz dicegat nggak orang kafir? Oh enggak, jarang kafir kejar saya. Yang saya sering ketemu makhluk halus. Wallahi, saya dulu tidak pernah ketemu setan. Nanti di Islam. Pernah istri saya hamil dari Sulawesi Barat, dia mau pulang melahirkan, saya sendiri mati mobil saya di tengah hutan Sulawesi Barat. Namanya Pasang Kayu, Sulawesi Barat. Lewat di atas mobil saya, pok, 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 pok. Kepalanya terbang, ususnya juga terbang. Baunya seperti anyir ikan, bau amis. Dia lewat di mobil saya. Istri saya sudah berangkat. Oh begini setan. Di Kristen nggak pernah ketemu. Karena memang sama-sama setan. Bagaimana mau ketemu? Sama, di gereja tidak ada setan intip-intip dari jendela. Yang ada setan itu di masjid. Itu jadi di jendela-jendela itu setan itu yang suka. Bukan ente. Jangan tersinggung. Ini susahnya kita di Islam ini suka tersinggung. Mana ada jemaahmu tersinggung? Nggak ada itu. Tapi kalau di Kristen pendeta salah bicara, awas.
langsung pindah besok. Coba intip di gereja hari Minggu pagi. Yang kaya-kaya duduk di depan, yang tukang panjat kelapa, tukang becak di belakang. Nah, yang kaya-kaya di depan, duduk di bangku apa itu VIP. Di belakang bangku kayu. Sudah diatur, ini kaya, ini miskin. Di Islam nggak peduli. Ente tukang becak, pejabat baru datang, tukang becak duluan sap depan. Kalau dia dari bawah becak malam angin banyak masuk, kau terima di belakang. Kau tangkap itu. Jadi di Islam ini tidak ada yang hebat kecuali all the praises go to Allah and Rasul. Segala pujian hanya kepada Allah dan Rasul. Nggak ada yang hebat dalam masjid, sama semua. Presiden pun di bawah Joko Widodo, yang di atas adalah Ustaz. Makanya hargailah Ustaz. Hargai dengan cara apa? Amplop dikasih tebal. Supaya kalau dikasih amplop maraju Ustaz. Kan? Imanuhum fi amplopi. Ya, saya kira itu. Imannya ceramah amplop, nggak dikasih ngambek. Nggak mau datang lagi. Ya. Saya tadi malam, tadi subuh tidak datang ceramah. Kenapa? Tanya istri saya. Tidak ada baju bersih. Kotor semua baju dari Pontianak langsung ke Solo. Begitu turun di bandara, ceramah zuhur di Masjid Al-Bakri, Jakarta. Dari situ sudah sore, langsung aja kita ke Solo. Sampai di Solo ketiduran karena lelah. Sampai di sini nggak ada baju bersih. Saya bilang, istri saya ini kan sholat subuh, kita juga belum tidur. Subuh aja, baru kita bobok lagi. Ya, jemaah nunggu lama sekali katanya. Ustaz tidak datang. Bagaimana saya mau datang? Baju saya kotor semua. Baru pagi tadi pagi saya jalan dengan istri. Kemarin pagi keliling satu Solo. Ternyata laundry itu ada di dalam sini dekat. Diputar-putar sama GPS. Ketiknya bagaimana Pak? Ketik aja. Laundry terdekat. Laundry terdekat. Laundry Gito Gata atau apa itu? Ketik di situ 16 meter, belok kanan. 200 meter belok kiri. 300 meter belok kanan. Sama hampir kayak ke surga juga ini. Kayak ke neraka yang berliku-liku. Mutar balik. Loh, ente suruh maju, belok ke kiri. 200 meter ikut jalan Gajahan. Mutar balik. Mutar balik terus kemana ini kawan? Sudahlah, jangan pakai GPS. Bilang sajalah bismillah. Di mana ya Allah? Begitu mau pulang ke hotel sudah kecewa. Ada laundry 200 meter ke dalam. Masya Allah, ternyata semua laundry terkumpul di situ. Home industry. Rupa-rupanya cucian baju itu adalah home industri rumahan. Oh begitu. Ternyata bukan di pinggir jalan, di dalam-dalam. Sudah cuci di situ. Malu nggak kira-kira panitia yang undang saya itu kalau bilang begini? Ini menunjukkan bahwa penceramah yang tidak cengeng, kalau datang harus jemput. Bahkan ada penceramah mukanya saya lebih ganteng, tapi kalau datang ceramah mesti pakai Alphard. Budgetnya sampai puluhan juta. Ada jemaah cerita sama saya, Ustadz, dia minta sampai sekian puluh juta. Hah? Coba NTK sama saya itu. Saya berapa? Nggak ada. Orang pikir saya ini dibayar mahal baru mau datang. Enggak. Saya datang membawa ilmu kepada jemaah. Saya sambil berdakwah saya juga penulis buku. Jadi buku itulah yang saya pakai untuk berdakwah keliling Indonesia. Karena saya sudah pernah coba mobil saya itu pakai air wudhu. Buka tangkinya, saya pakai air wudhu. Barangkali ini air sering pakai wudhu, mobil jadi irit ini. Begitu saya starter nggak bisa hidup. Rupa-rupanya kasih ini bawa ke jemaah kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Di dalam buku inilah biodata kami secara lengkap. Ini saya mewisudahkan para pendeta dan data-data kebohongan Bible Kristen. Silakan ibu bapak ambil di mobil sana, ambil saja, silakan, tapi bayar. Wah, di Semarang, di Magelang saya bilang ambil saja, dia ambil betul. Begitu saya ke mobil, berapa? Bagaimana dek? Iya pak, tadi banyak yang ambil. Terus, iya, tapi semuanya katanya Ustadz yang suruh. Bila
Ikhlaskan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Pokoknya sepanjang jalan sampai Surabaya marah istri saya. Saya bilang sabarlah manis, nanti Allah ganti di sana. Sampai di Madura kami, namanya Blige, acara haulan. Blige, 80 km masuk ke dalam dari pasar apa ini, Sampang. 80 km dari pasar masuk ke dalam. Sampai di sana, habis acara, kiainya bilang, kenapa sampean bawa buku? Kenapa kiai? Di sini buta-buta huruf. Tambah kecewa istri saya pulang. Allahu Akbar. Sudah tidak ada. Jangan ketawa-ketawa kamu, Pak. Begini resiko berdakwah. Dari gaji Jerman besar sampai di Islam. Ini nikmat dalam Islam. Karena sudah kenyang saya dengan dolar itu. Nggak kaget saya kalau miskin dalam Islam. Sudah kenyang. Ibu bapak baru belajar, makanya kaget. Sampai membunuh saudara muslim hanya gara-gara dolar. Saya sudah kenyang itu. Marah-marah istri saya. Nanti kalau habis bensin, pakai kau punya kencing. Siap. Allahu Akbar. Tidak imbang. Pendakwah tetap kuat. Sampai di Surabaya. Polisi di Surabaya kan dulu seperti hakim garis, bola kaki. Pokoknya menyimpang sedikit garis putih, prit. Dia tiup saya. Tiup. Minggir. Selamat siang. Ya memang siang. Wah, lucu juga bapak ini. Dari mana pak? Saya bilang saya dari Jakarta komandan. Mau kemana? Saya dari Madura mau pulang ke Jakarta. Bukan di sini pak, Jakarta. Tolnya sebelah. Bapak mau kemana ini? Saya bilang saya mau pulang ke Jakarta pak. Mau cari tol. Saya orang baru. Terus satu datang ke sini mendekat. Ini bukan Ustadz Yahya ya? Ya alhamdulillah ketemu. Salam-salaman begini memang. Sudah diperlihatkan undang-undangnya. Ini pak ayat-ayat lalu lintas. Sabuk pengaman bapak tidak ada. 250.000. Memang ada tertulis 250.000 tanpa sabuk. Pokoknya total hampir 1 juta. Istri saya tambah kacau. Bagaimana? Allahu Akbar. Habis kita belum sampai Jakarta. Oleh sabar kawan. Innallaha ma'a sabirin. Tambah jengkel. Saya tukang olok. Lihatlah sekarang kalau ceramah masih olok-olok juga. Suka olok dari kecil memang begini tabiat saya. Suka olok-olok orang. Jadi percuma kalau berhadapan dengan saya. Saya olok-olok ente. Sampai di Jalan Darmo namanya itu. Sudah 10:30. Ada masjid di situ besar namanya Masjid Al-Falah. Wah, mampir kami di situ, dipanggil sama ketua masjid. Sementara berwudu, ada yang ketawa-ketawa. Dia lihat-lihat saya senyum, dia buang muka lagi. Dia senyum lagi. Apa ini resleting celana terkunci? Apa yang lusuh? Sudah jengkel saya ini. Mau tanya saya, Mas, kenapa ente ketawa-ketawa? Oh, tidak. Karena menunggu jawaban pada tangan, Masjid Al-Falah itu ada tangga. Saya baring-baring situ sambil tarik-tarik pinggang saya. Ada yang colek. Ustaz. Oh, ente kenal saya? Iya, ini Ustaz Yahya ya. Iya, pucuk dicinta. Ulang pun tiba. Sudah lama kami cari-cari Ustaz punya nomor. Sekarang Ustaz datang di sini. Ayo, ketua masjid mau ketemu di atas. Bawa ke atas. Kebetulan ketua masjidnya orang Makassar. Berkenalan, Ustaz, ente ngisi dulu kajian zuhur hari ini. Masya Allah. Yang tadinya mau pulang, sampai 3 bulan saya ceramah di Surabaya. Saya ceramah, pokoknya tidak ada sisa. Bahkan ada namanya di Surabaya itu namanya Ali Badri atau siapa itu. Boleh dikatakan cukup disegani di Surabaya, namanya Ali Badri. Bilang dengan beberapa pengusaha itu, Ustadz saya ambil buku ini satu, ini saya kasih cek. Dalam hatiku cek betul atau tidak ini. Nominalnya besar sekali. Saya bilang istri saya, kawan coba kau lihat ini. Dari yang ente marah-marah ini kalau betul ini, ente bisa senyum sekarang ini. Contohnya dia kalau tidak percaya. Masya Allah. Jadi saya percuma dengan kesusahan ini. Saya senyum karena saya tahu di baliknya itu lebih kekuasaan Allah lebih besar. Wah, begitu tukar. Bukan cuma itu, di bawah saya ketemu manajer banknya. Apa yang Ustadz perlu? Sudah kami siapkan.
berat saya pulang. Pikul duit di kantong plastik. Saya bawa sama istri saya. Ini yang kau marah-marah saya. Alhamdulillah Pak ya. Dasar munafik kau. Jadi kau seperti istri Ayub. Nanti ada rizki baru bersyukur. Tidak ada kau cemberut. Kalau saya sudah biasa begitu-gitu, jalan ke mana-mana, nggak apa, sudah tahan pukulan. Ya, memang beginilah pendakwah. Semakin kita mengeluh, semakin jauh kekuasaan Allah. Lihatlah. Tapi harga diri kita sebagai pendakwah tentu tetap harus dijaga. Kehormatan, harga diri tetap kita harus jaga. Karena itu lebih mulia daripada segala-galanya. Ini yang bisa saya sampaikan. Yang dapat saya simpulkan ada 3. Persatuan, kehormatan, harga diri seorang muslim, dan juga rahasia-rahasia kita di dalam Islam jangan sampai terbaca oleh orang-orang kafir, membuat mereka kuat untuk menghancurkan kita. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Bagi jamaah nanti yang berminat untuk memiliki buku saya, ambil saja di mobil, ada istri saya yang akan melayaninya, ya, tapi bayar. Saya suruh bilang ambil 2 kali, udah Ustaz bilang ambil, katanya Bu. Istri saya juga dengar saya suruh bayar. Kan cuma dekat dari mobil ke sini. Ya, saya kira begitu ya. Insya Allah nanti kita jumpa lagi malam hari di Masjid Al-Bakri. Al-Bakri Jakarta. Enggak, kalau Al-Bakri Jakarta tebal amplopnya itu. Makanya saya kaget. Al-Bakri bisa gratis di buku di mobil. Al-Bakri malam ya, di mana itu Gus? Mojosongo ya. Kita jumpa di sana lagi insya Allah nanti malam. Berikan kesempatan siang ini saya mau makan bakso dengan bakso apa Gus? Pak Muslim. Waduh, dibawa tadi malam jam 12:30. Jam 12:30 bakso. Saya bilang harus antar. Pakai tulang-tulang. Istri saya dikasih bangun nggak mau, saya hantam. Oh Gus, kalau boleh besok kita sambung lagi. Makanya saya kasih panjang ceramah subuh ini untuk cari muka ke beliau. Mantap ceramah Ustaz, ayo. Jadi kalau boleh 2 porsi jus ya. Ini 2 jam ini saya ceramah. Baksonya harus pakai tetelan 2 porsi. Ya. Kopi juga ini kurang enak, jadi nggak. Dari rasa kopi ini saya sudah tahu modal panitia. Sudahlah. Tapi jangan, kasihan saudara juga ini harus diminum. Nggak manis dan kopinya kurang. Jadi memang sembarang, yang penting kopi dah. Ini juga kan bekas kafir. Udah. Kalau yang datang dari Madinah, oh rapat betul itu, gelasnya pakai bengkok-bengkok begini kayak Aladin. Manis betul itu. Tapi susu minumannya. Nah sama, lebih merugikan juga kalau susu. Ini kan minuman orang kampung. Ikutilah gaya hidup orang Islam. Jangan kau bawa tuh sifat kafir sombong itu. Ikuti orang Islam, berbusana-busana yang baik, berbusana-busana sebagaimana orang Islam. Tidak usah lagi bawa sifat kafir dalam Islam. Kalau keras tetap dipertahankan demi keutuhan dakwah kita di Indonesia. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah.